Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan bisa saja terkontaminasi ya, kontaminasi mikroplastik. Sampah itu membanjiri pulau kita. Kita sebut itu musim sampah. Dahulu pantai ini bagai surga. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Polusi sampah sudah menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Indonesia, terutama permasalahan sampah yang terjadi di daerah pesisir pantai akibat dari kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut. Pembuangan sampah di pantai, khususnya sampah plastik yang sulit terurai, dapat menyebabkan pencemaran air laut serta memiliki dampak negatif langsung dari perkembangan jumlah plastik yang sangat banyak pada organisme laut, seperti terjerat plastik dan membuat penyumbatan pada saluran pencernaan biota laut. Polusi sampah yang tidak segera ditangani akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, namun hanya bisa berubah menjadi serpian-serpian yang lebih kecil. Dan inilah yang akan mencemari rantai makanan. Manusia yang mengonsumsi makanan dari laut, kesehatannya akan terancam, lantaran hewan-hewan yang ada di lautan telah memakan sampah-sampah yang berasal dari manusia sendiri. Sangat miris apabila racun yang berasal dari sampah sampai ke dalam perut manusia. Penyakit seperti kanker, gangguan imunitas, bahkan gangguan keturunan bisa menjadi ancaman utama manusia. Lalu, apa dan bagaimana solusinya? Yuk ikuti kami. Budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam Black Soldier Fly atau BSF bisa menjadi salah satu solusi atas persoalan tumpukan sampah organik di Indonesia. Maggot adalah larva dari lalat Hermetica illusion atau Black Soldier yang bermetamorfosis menjadi maggot lalu berkembang sebagai Black Soldier Fly muda. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya memerlukan kurang dari 14 hari atau 2 minggu. Fase metamorfosis maggot terdiri dari fase telur yang kemudian berkembang menjadi ulat atau maggot. Maggot mampu mengolah puluhan ton sampah organik dalam waktu 15 hari. Maggot yang siap dipanen dapat digunakan sebagai makanan untuk hewan seperti ikan dan burung. Maggot juga dapat digunakan sebagai pestisida alami dengan cara digiling dan diekstraksi cairannya. Masyarakat pesisir pantai dapat menerapkan proses pengolahan sampah ini sebagai alternatif untuk bahan memancing ikan dan dapat diperjualbelikan kepada pengunjung pantai yang akan memancing, sehingga dari sampah-sampah organik dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Adapun cara pembuatan atau budidaya maggot sendiri yaitu yang pertama, siapkan kandang untuk BSF kawin dan memproduksi telur hingga penetasan. Yang kedua, siapkan tempat atau papan untuk tempat bertelur maggot BSF. Yang ketiga, letakkan papan yang berisi telur ke dalam kandang BSF. Yang keempat, telur menetas menjadi larva dan larva yang berumur 6 hari akan dipindah ke dalam media ternak atau biopon. Kemudian yang kelima, maggot diberi makan setiap hari menggunakan bahan organik sisa seperti sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Ketika maggot sudah berusia 30-35 hari, maka maggot siap untuk dijadikan pakan ternak atau pakan ikan. Oh, ini jadi bank sampahnya Banyuwangi ya, Pak? Ya, ini bank sampah. Maksudnya bank sampah ini ya untuk mengolah sampah. Jadi di sini percontohan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah cara pengolahan sampah organik menjadi maggot. Saya akan mewawancarai Bapak Adrian sebagai petugas di Bank Sampah Banyuwangi.
Maggot itu kalau orang Indonesia bilangnya belatung, tapi sebenarnya ini bukan belatung. Ini kalau belatung itu berasal dari laler hijau, ya kan gitu kan. Kalau maggot itu berasal dari lalat hitam, black soldier fly, lalat tentara hitam. Dan maggot sendiri berprotein tinggi, dia nggak mengeluarkan penyakit, nggak seperti laler hijau yang punya mulut. Kalau ini dia nggak punya mulut, tapi dia menghisap. Jadi dia memakan, mendaur ulang semuanya yang bersifat lunak. Ya limbah organik yang bersifat lunak, segala macam limbah, termasuk buah, sayur. Maggot dimanfaatkan untuk pakan ternak karena dia berprotein sangat tinggi dibanding dengan protein ikan. Kan ada tepung ikan. Tepung ikan itu kurang kalau dibanding dengan maggot proteinnya. Nah, ini lalat datang paling 5 menit hilang. Seperti itu. Roti. Ini juga roti-roti busuk. Semuanya termakan sama dia. Apa aja ikan, kepala ikan ditaruh 5 menit pecah dia, tulang-tulangnya. Wih. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengolah sampah plastik agar tidak berdampak terhadap ekosistem. Salah satu proses daur ulang yang ramah lingkungan serta tidak menghabiskan biaya tinggi adalah EcoBrick. EcoBrick merupakan pemanfaatan sampah plastik ramah lingkungan yang dijadikan sebagai barang berguna seperti tempat sampah, bahkan kursi atau meja. EcoBrick merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah plastik dengan media botol plastik yang diisi penuh dengan sampah plastik seperti bungkus makanan ringan yang bersih hingga botol tersebut benar-benar keras dan padat. Edukasi berupa video pembuatan EcoBrick ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat pesisir dan pengguna media sosial dalam mengolah sampah plastik, khususnya botol plastik untuk membuat tempat sampah dari EcoBrick yang mudah dibuat dan harga terjangkau. Jangan kemana-mana, masih ada video yang lain loh. Sampah bukan hanya sekadar dibakar ataupun dibuang, namun bisa didaur ulang juga. Katakan tidak pada membuang sampah sembarangan. Hijau dan bersih bukan hanya sebuah aspirasi, melainkan sebuah tindakan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, lalu siapa lagi?